Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah Ahmad bin Husain bin Ruslan fi kitabih Safatuz Zubad. Nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi salihin fid darin amin. Illa an qal salata ma la sababun laham na'a ba'da salati subhi hatta tatlu'a wa ba'da fil al-'asri hatta gharabat wa 'indama tatlu'u hatta irtafa'at wal istiwa la jum'atan ila zawal wal isfirar li ghurubin dhi kamal amma allati li sababin muqaddami kan-nadhri wal fa'iti lam tuharrami wa rakatat tawafi wat tahiyyati wa syukri wal kusufi wal janazati wa haramil ka'bati lal ihrami wa tukrahu salatu fil hammami ya maslakhin wa atanin wa makbarah manubishat wa turugin wa majjarah masihatin kahakirin wa hazgi wa inda makulin salatu taiki. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Husain bin Ruslan dalam kitab Safatuz Zubad, yang mana pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang auqatus shalah, waktu-waktu salat, dan juga kesunahan di dalam menjalankan salat, yaitu di awal waktu ya, dan juga kecuali di salat az-zuhur ketika musim panas di daerah yang panas disunahkan tabrid terlebih dahulu. Begitu juga salatul isya dianjurkan untuk mentakhirkan sampai ghurub syafaqil asfar wal abyad, sampai hilangnya mega kuning dan mega putih, sebagaimana di dalam mazhab Imam Abu Hanifah masuknya waktu salat isya hal tersebut. Sehingga khurujan minal khilaf, untuk keluar daripada khilaf perbedaan antara pendapat tersebut, Al-Imam Syafi'i mensunnahkan untuk takhir saja. Kemudian di sini ada beberapa sunnah, salat-salat sunnah yang diharamkan, ada salat sunnah yang dianjurkan, ya begitu. Ada yang dimakruhkan salat tersebut di beberapa tempat. Dia ada beberapa tempat yang dimakruhkan untuk dijalankan salat di tempat tersebut. Yang pertama adalah salatan ma la sababun laham na'a ba'da salati subhi hatta tatlu'a, yaitu menjelaskan tentang waktu-waktu yang di salat. Apa yang dimaksud? Adalah salat nafilah mutlaqah, ya, nafilah mutlaqah. Jadi salatun nafilah, jadi salat tingkatan salat itu ya, ada salat kelihatan, ada salat mafruḍah atau salat wajib, ada salat sunnah. Nah, salat sunnah ini yang dimaksud salat sunnah, ada yang nafilah mutlaqah. Yang dimaksud nafilah mutlaqah ini tidak ada sebab dan tidak berhubungan dengan waktu tertentu. Ada salat sunnah muaqqatah, nafilah muaqqatah, salat sunnah nafilah muaqqatah yang memiliki waktu, ya. Ada juga dzati sabab, yang memiliki sebab tertentu. Contoh salat sunnah nafilah muaqqatah seperti salat duha, nah, punya waktu. Salat witir punya waktu tertentu. Qabliyah, ba'diyah punya waktu tertentu, ya. Ada dzati sabab, ada salat yang memiliki sebab, ya. Apa contohnya yang memiliki sebab? Nah, nanti sebab ini akan dibagi menjadi dua atau bisa menjadi tiga. Ada sebab mutaqaddim, ada sebab muqarin, ada sebab mutaakhir. Nanti akan dijelaskan. Nah, nafilah mutlaqah ini adalah salat sunnah yang tidak memiliki
waktu tertentu dan sebab-sebab tertentu, namanya sholat nafilah mutlaqah. Dianjurkan dan diperbolehkan sholat, memperbanyak sholat diperbolehkan, lebih banyak lebih bagus. Al-Imam Ali Zainal Abidin setiap malamnya sampai 1000 rakaat. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani 1000 rakaat. Al-Faqihul Muqaddam sampai 1000 rakaat. Mereka sholatnya banyak sampai ratusan rakaat. Sholat apa? Apakah sholat qabliyah? Bukan. Ba'diyah? Bukan. Witir juga bukan. Karena witir hanya 11 rakaat. Qabliyah ada bilangan khusus, ba'diyah juga. Ya. Namun ada namanya sholat nafilah mutlaqah. Sholat sunnah nafilah mutlaqah, sholat sunnah. Intinya sholat sunnah. Ya. Tidak memiliki waktu dan tidak memiliki sebab. Ada sholat sunnah nafilah muaqqatah yang memiliki waktu, yaitu sholat duha, sholat witir, qabliyah, ba'diyah, sholat id. Ya, ini memiliki waktu-waktu tertentu. Saat kusuf, ya. Ada dati sebab, bukan ada dati sebab. Ada sebab itu sebab mutaqaddim, ada sebab muqarin, ada sebab mutaakhir. Salat yang memiliki sebab, ada sebab mutaqaddim, sebabnya lebih dulu daripada salatnya. Jadi istilahnya ada sebab, ya, mutaqaddim, ada yang muqarin, ada yang mutaakhir. Ya, sebelum salat, ya, qabla shalah, kadang hina shalah, ketika dalam keadaan salat, ada yang ba'da shalah. Ya, jadi sebab itu ada yang sebelum, ya, sebelum, ada yang ketika, berarti muqarin, ada yang setelah. Ya, mutaqaddim sebelumnya namanya mutaqaddim, sebab mutaqaddim. Yang barengan dengan salat tersebut namanya muqarin. Sebab yang setelah adanya salat namanya sebab mutaakhir. Faham? Bagaimana, apa contohnya salat yang sebab mutaqaddim? Sebab dulu baru salat. Sebab dulu baru salat. Contoh yang mutaqaddim, contohnya sholat sunnatul wudu. Sunnatul wudu. Setelah wudu baru sholat. Sholat dulu baru wudu, apa wudu dulu baru sholat? Berarti adanya sebab di terlebih dahulu. Berarti di sini ada wudu baru menjalankan sholat. Ini namanya sebab mutaqaddim. Kemudian tahiyatul masjid, seperti salat tahiyatul masjid. Orang masuk masjid baru salat, apa salat baru masuk? Masuk dulu baru salat, namanya tahiyatul masjid, sebab mutaqaddim. Berarti di kapanpun diperbolehkan untuk menjalankan salat, meskipun nanti ada beberapa salat yang diharamkan di waktu-waktu tertentu. Salat yang bagaimana nanti akan kita jelaskan. Intinya ada salat, ada sebab yang sebelum salat namanya sebab mutaqaddim, ada sebab muqarin ketika berbarengan dengan salat, ada yang mutaakhir. Faham ini? Jadi kita bandingkan dulu, sebab dulu baru salat, apa salat dulu baru ada sebabnya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau berbarengan maka disebut muqarin. Apa contoh muqarin? Contoh muqarin seperti sholat kusuf, sholat gerhana. Berbarengan sebab dan sholatnya berbarengan. Ya, ada kusuf kan, ada gerhana matahari atau kusuf gerhana rembulan. Ketika gerhana, ya, sholat sebab dan sholat ini, karena sholat ini ketika terjadi gerhana. Sehingga kalau sholat gerhana setelah gerhana nggak boleh, nggak ada sholat qadha gerhana. Atau sebelum masuk sholat gerhana kemudian di sholat gerhana duluan, nggak boleh. Dia punya waktu khusus untuk menjalankan sholat gerhana tersebut. Mulai dari pertama gerhana sampai akhir gerhana, dia dianjurkan untuk sholat. Ketika tidak di waktu tersebut, ya tidak boleh menjalankan sholat gerhana. Namanya sebab muqarin, sebab yang
bersamaan dengan diadakannya sholat tersebut. Ada sebab mutaakhir, ya, sholat dulu baru ada sebab, sholat baru ada sebab. Contohnya apa? Sholat istikharah, ya. Sholat istikharah, ya. Setelahnya, contohnya istikharah. Sholat istikharah, mau kawin kah, mau kerja kah, mau mondok kah, mau apalah, punya keinginan dan punya pilihan. Oke, istikharah terlebih dahulu. Nah, istikharah ini sholat baru doa, sehingga sholat istikharah termasuk sebab mutaakhir, karena sholat dulu baru doa istikharah. Kemudian juga seperti raka'atayil ihram, 2 rakaat untuk menjalankan ihram. Sholat dulu sunnahnya itu mandi, bebersih, sholat sebelum ihram. Jadi setelah sholat ada ihram, makanya dikatakan sebab mutaakhir. Faham? Begitu. Adapun rakaatai tawaf, beda rakaatai tawaf. Tawaf baru sholat, berarti sebab apa itu? Tawaf dulu baru sholat, berarti tawaf itu rakaatai tawaf termasuk sebab mutaqaddim. Tawaf dulu baru sholat, nanti mutaqaddim. Berbeda kalau ihram, sholat dulu baru ihram. Jadi termasuk daripada sunnah ihram itu dia mandi, bebersih, memakai wewangian, kemudian sholat 2 rakaat, baru niat nawaitul hajja wa haramtu bihi, atau nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Jadi ihram, sholat baru ihram, namanya sholat sebab mutaakhir. Oke, jadi sholat ada sholat fardu, ada sholat sunnah nafilah mutlaqah, ada sholat nafilah muakkatah, ada dzati sabab. Dzati sabab ini ada yang mutaqaddim, ada muqarin, ada mutaakhir. Mutaqaddim itu lebih dahulu sebabnya, muqarin itu berbarengan, mutaakhir itu lebih akhir daripada sholat tersebut. Seperti ini. Faham ini? Nah, setelah kita faham ini, berarti kita berbicara masalah nafilah mutlaqah dan sebab mutaakhir. Sini. Jadi yang diharamkan di dalam waktu-waktu tertentu adalah salat sunnah nafilah mutlaqah yang tidak memiliki waktu, tidak memiliki sebab, atau memiliki sebab namun sebab mutaakhir. 1, 2. Ini yang kita bahas. Yang diharamkan di waktu-waktu tertentu. Makanya di sini salatun ma la sababun laha imna'a. Salat yang tidak memiliki sebab sama sekali, nafilah mutlaqah, ya, atau tidak memiliki muakkatah, dilarang dan diharamkan menjalankan salat nafilah mutlaqah tersebut atau sebab mutaakhir. Laha sebab namun sebab mutaakhir. Paham? Di mana diharamkannya? Diharamkannya di selain Mekah, ya, di selain Mekah, di dalam Mekah atau di kota Mekah atau di Masjidil Haram itu diperbolehkan kapanpun sholat sebanyak-banyaknya, tidak ada hubungan dengan waktu, baik itu dimakruhkan diharamkan, silahkan itu sholat, ya. Selain itu ada waktunya. Yang pertama ba'da sholatis subhi hatta tatlu'a, ya, salat yang diharamkan yaitu nafilah mutlaqah atau dzat sabab mutaakhir, laha sebab mutaakhir. Yang pertama diharamkannya adalah ba'da sholatis subhi. Pada tulis ini. Nah, kalau udah kita lanjutkan ke sini. Yang pertama adalah ba'da sholatis subhi hatta tatlu'asy syamsu. Setelah sholat subuh sampai terbit
matahari. Ini dilarang untuk menjalankan sholat nafilah mutlaqah, hukumnya haram. Ya. Paham? Ba'da sholatis subhi. Maksudnya ba'da fi'li sholatis subhi, berhubungan dengan fi'il, menjalankan sholat. Menjalankan sholat. Tapi kalau seandainya belum menjalankan sholat subuh, masalah ini masuk sholat subuh, waktu sholat, masuk waktu, ya sampai sini nih akhirnya nih, ini awal sampai akhir sini, masuk sholat subuh, dia belum sholat subuh, maka dia masih diperbolehkan untuk sholat sunnah sebanyak-banyaknya ketika belum sholat. Tapi kalau sudah menjalankan sholat subuh di sini, Allahu Akbar, maka dia dilarang setelah ini untuk menjalankan nafilah mutlaqah, dilarang. Faham? Jadi sebelum sholat subuh menjalankannya, boleh dia mau sholat sebanyak-banyak 1000 rakaat juga nggak apa-apa kalau bisa. Ya, dalam kurun waktu yang pendek, dia pengen sholat sebanyak-banyaknya, monggo silahkan, tidak menjadi masalah, karena tidak ada larangan. Yang dilarang yang pertama, ba'da fi'li sholatis subhi, setelah menjalankan sholat subuh itu sendiri. Meskipun sudah masuk waktu tapi belum sholat, boleh sholat yang lain boleh. Kalau sudah menjalankan sholat subuh, lihatin sini saudara-saudara, setelah menjalankan sholat subuh, yang diharamkan adalah yang sholat nafilah mutlaqah atau laha sebab mutaakhir saja. Selain daripada itu diperbolehkan. Oh, tadi saya bangun telat, datang ke masjid sehingga imam sudah takbiratul ihram, salat subuh berjamaah. Saya ketinggalan qobliyah. Qobliyah, ya di sini harusnya ada qobliyah subuh. Tapi karena saya telat datang ke masjid sudah takbiratul ihram, menjalankan salat subuh, bolehkah saya menjalankan qobliyah setelah subuh? Ya, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, dia ingin menjalankan sholat qobliyah subuh, apakah diperbolehkan? Hukumnya diperbolehkan, boleh. Ya, tadi katanya haram, nggak boleh. Yang nggak boleh itu adalah nafilah mutlaqah atau laha sebab mutaakhir. Sedangkan qobliyah itu punya sebab, punya waktu nafilah muaqqatah, sehingga tidak diharamkan di waktu tersebut. Yang diharamkan itu nafilah mutlaqahnya, bukan qobliyahnya yang diharamkan setelah subuh tersebut. Jadi diperbolehkan setelah subuh pengen sholat apa inti? Sholat qobliyah subuh, boleh. Gitu. Kan ini qobliyah. Yang namanya qobliyah itu punya waktu. Qobliyah itu waktunya bidukhuli waktu sholat sampai khuruji waktu sholat. Itu waktu qobliyah. Mau setelah sholat, sebelum sholat, namanya qobliyah diperbolehkan. Bukan berarti qadha. Wah, tadi kan anda sudah sholat fardu, berarti nggak boleh qobliyah. Masih diperbolehkan. Ini yang pertama. Faham ini? Jadi yang pertama berhubungan fi'li sholat, dengan menjalankan. Setelah menjalankan sholat, baru tidak diperbolehkan untuk sholat nafilah mutlaqah. Adapun nafilah muaqqatah atau dzati sebab mutaqaddim atau muqarin boleh. Masalah setelah subuh ada gerhana rembulan. Kadang kan ada gerhana setelah subuh. Bolehkah sholat gerhana? Boleh. Apakah sholat dulu atau gerhana dulu? Sholat subuh dulu. Ya, kecuali kalau seandainya waktunya mepet banget masalah. Ini kalau salat subuh, ini udah habis waktunya, masalah. Ini belum sholat, yaudah gerhana dulu baru sholat subuh. Atau kalau seandainya mulai gerhana setelah subuh, ya, sholat subuh dulu baru sholat gerhana. Kan sholat subuh nggak boleh sholat, ya sholat tadi sholat yang nafilah mutlaqah, bukan yang punya sebab muqarin. Faham? Itu yang pertama. Ba'da sholati subhi hatta tatlu'a, sampai terbit matahari, sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit sudah boleh lagi menjalankan nafilah
mutlaqah lagi gitu. Wa ba'da fi'lil asri hatta gharabat, yang kedua setelah menjalankan sholat asar sampai terbenam matahari. Sama juga yang kedua ini berhubungan dengan fi'li sholah. Ba'da fi'li sholatil asri hatta